Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vestita Afta Alfiona dari Offering HA Mata Kuliah Perilaku Organisasi. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai mata kuliah perilaku organisasi dengan topik komunikasi organisasi. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama ada definisi, yang kedua ada konsep kunci, dan yang ketiga ada fungsi, dan yang keempat ada arah komunikasi, dan yang kelima ada hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi, dan yang keenam ada proses komunikasi. Oke, yang pertama kita bahas adalah definisi. Apa sih definisi atau pengertian dari komunikasi organisasi? Nah, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling bertukar pesan satu sama lain dalam satu jaringan hubungan yang sama untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau seringkali berubah-ubah. Komunikasi bukan hanya sekedar ruang bicara atau sekedar bicara saja, namun sebagai proses yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, yang tahap pertama kali ini adalah atensi atau attention. Pesan harus mendapatkan perhatian dari penerima. Yang kedua yaitu komprehensif atau komprehensi, yaitu pesan dipahami secara benar oleh penerima. Dan yang ketiga yaitu kebenaran atau fakta, acceptance as true. Penerima menerima isi pesan sebagai sesuatu yang benar-benar fakta dan tanpa pembohongan. Dan yang keempat adalah retensi. Retensi yaitu pesan diingat dan disimpan oleh penerima. Nah, selanjutnya terdapat 7 konsep kunci dalam komunikasi organisasi. Yang pertama yaitu proses, aktivitas yang berjalan terus-menerus dan tidak henti-hentinya dalam menciptakan dan menukar pesan. Yang kedua yaitu pesan, susunan simbol, penuh arti, verbal maupun non-verbal tentang objek, orang, atau kejadian. Dan yang ketiga yaitu jaringan, jalan kecil yang menghubungkan orang-orang yang menduduki posisi atau peran tertentu dalam organisasi. Dan yang selanjutnya keadaan saling bergantung. Sifat organisasi sebagai sistem terbuka di mana gangguan pada satu bagian atau akan berpengaruh pada bagian lain atau seluruh sistem. Nah, selanjutnya adalah hubungan. Hubungan fokus pada tingkah laku komunikasi dan manusia yang menghubungkan bagian-bagian organisasi. Dan yang selanjutnya ada lingkungan, totalitas fisik dan faktor sosial seperti internal dan eksternal yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada ketidakpastian, dan yang terakhir ada ketidakpastian. Perbedaan antara informasi yang tersedia dengan informasi yang diharapkan. Komunikasi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian ini. Nah, selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi yang pertama yaitu informatif. Organisasi dipandang sebagai sistem pemrosesan informasi di mana anggota membutuhkan informasi akurat dan tepat waktu untuk menyelesaikan tugas dengan yakin. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini melibatkan manajemen sebagai pemilik wewenang untuk memberikan instruksi dan pesan regulatif yang berorientasi pada tugas kerja. Dan yang ketiga ada fungsi persuasif. Pemimpin seringkali lebih memilih mempersuasi daripada memberi petunjuk. Nah, karena kepedulian karyawan cenderung lebih besar jika pekerjaan dilakukan secara sukarela. Dan yang terakhir adalah fungsi integratif. Fungsi integratif menyediakan saluran komunikasi formal seperti buletin atau informal seperti percakapan saat istirahat seperti menggibah untuk memperkuat kerjasama dan partisipasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas arah komunikasi. Apa aja sih arah komunikasi? Nah, arah komunikasi yang pertama yaitu komunikasi ke atas atau upgrade. Mengalir dari bawahan menuju ke atasan. Berfungsi sebagai laporan kemajuan, saran, keluhan, atau umpan balik mengenai berfungsinya organisasi seperti dari karyawan ke pemimpin atau bos gitu.
Nah, yang kedua yaitu komunikasi ke bawah, downgrade, mengalir dari tingkat atas ke bawah, dari pimpinan ke karyawan atau bawahannya. Digunakan untuk memberi instruksi kerja, kebijakan, prosedur, dan umpan balik kinerja. Dan yang terakhir ada komunikasi horizontal atau lateral. Terjadi di antara orang-orang pada tingkat hierarki yang sama, seperti sama-sama karyawan. Tujuannya adalah koordinasi tugas, berbagi informasi, pemecahan masalah, dan resolusi konflik antar departemen atau antar divisi. Nah, selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Hambatan yang pertama yaitu semantik. Faktor pemahaman bahasa dan penggunaan istilah tertentu. Seperti kata-kata yang digunakan dalam komunikasi kadang-kadang itu mempunyai arti mendua atau yang berbeda gitu setiap daerah atau apa gitu. Tidak jelas atau berbelit-belit antara pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, yang kedua yaitu ada hambatan fisik. Hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi yang efektif, seperti cuaca gangguan, alat komunikasi, dan lain-lain. Misalnya gangguan kesehatan, cacat tubuh. Misalnya orang yang tunawicara, gangguan alat komunikasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah hambatan psikologis atau manusiawi. Timbul dari faktor emosi, prasangka buruk atau prasangka pribadi, perbedaan persepsi, kemampuan mendengar yang rendah, atau kondisi emosional saat menerima pesan. Nah, yang terakhir ada proses komunikasi. Proses komunikasi yang pertama, sumber memiliki gagasan dan pesan. Lalu yang kedua, disandikan dalam kata dan simbol. Yang ketiga, disampaikan sebagai berita kepada penerima pesan. Dan yang keempat, penerima menangkap simbol-simbol tersebut. Yang kelima, diterjemahkan kembali menjadi gagasan. Dan yang terakhir atau yang keenam, mengirim umpan balik kepada pengirim. Nah, kesimpulan materi kali ini atau kesimpulan materi yang telah saya jelaskan, komunikasi organisasi itu merupakan proses berkelanjutan dalam menciptakan dan bertukar pesan di dalam jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain. Untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah, komunikasi ini berfungsi sebagai sistem peredaran darah. Misal contohnya, bagi usaha kolektif manusia yang memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sekian dari presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.